Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa kelas 7A. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang seterusnya Ibu harapkan. Sekalipun kita belum bisa bertemu, belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi Ibu harapkan kalian tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik di masa pandemi ya. Kita masih mengalami masa pandemi virus corona, sehingga kamu belum bisa bersekolah secara langsung. Kita masih belajar menggunakan media online, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat. Baik anak-anakku, pelajaran Bahasa Indonesia sekarang merupakan pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan kedua. Masih ingat? Ya, minggu lalu kalian sudah bertemu dengan Ibu dalam video ya. Ibu di sana sudah menjelaskan beberapa keterampilan yang harus kalian miliki. Dan kemudian Ibu juga sudah memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Ya, tugasnya betul. Kalian disuruh membuat cerita. Menulis cerita tentang apa? Tentang diri kamu. Kamu harus bisa mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan tentang diri kamu itu siapa. Lalu keadaan tempat tinggal kamu juga bagaimana. Apa tujuannya? Tujuannya, meskipun kita belum bisa bertatap muka, tapi Ibu setidaknya jadi tahu siapa kamu, di mana rumah kamu, bagaimana keadaannya. Ya. Nah itu, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengirimkan tugas ya. Meskipun masih ada yang memiliki beberapa kekurangan, tapi nggak apa-apa, karena kita kan masih belajar, kalian masih belajar ya. Selama setahun ke depan kalian akan belajar terus dengan Ibu ya. Baik, di pertemuan kedua ini Ibu akan menjelaskan materi kita pertama yang berkaitan dengan tugas yang kemarin. Nah, minggu kemarin Ibu ulangi, kalian sudah diberi tugas menceritakan, menggambarkan tentang diri kamu. Nah, sebetulnya pada saat itu kalian sudah mulai belajar materi kita hari ini. Kenapa, Bu? Karena materi kita hari ini berkaitan dengan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Mungkin kamu pernah mengenal, ya. Kamu pernah mengenal teks deskripsi. Kamu suka melihat perjalanan, misalnya di TV ada cerita yang menjelaskan keindahan tempat wisata, objek wisata di suatu daerah, misalnya. Atau kamu pernah membaca cerita yang menggambarkan lucunya binatang peliharaan, misalnya, gitu ya. Nah, itu semuanya mendeskripsikan sesuatu. Ya. Nah, itu berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang teks deskripsi. Bagaimana? Sudah siap? Silahkan kalian siapkan buku catatannya. Materi yang Ibu tulis silahkan kalian catat. Baik anak-anakku, lihat ke HP-nya. Ya. Teks deskripsi. Teks itu artinya tulisan, ya. Teks artinya tulisan. Deskripsi artinya gambaran. Nah, itu kalau dipisahkan satu-satu, teks artinya tulisan, deskripsi artinya gambaran, penjelasan. Jadi kalau disatukan, teks deskripsi mempunyai pengertian bahwa teks deskripsi itu adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, itu pengertian teks deskripsi. Ibu ulangi. Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada siapa? Kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Paham? Jadi kalau begitu,
Apa kaitannya Bu dengan tugas yang kemarin? Nah, tugas yang kemarin Ibu sudah menyuruh kalian coba gambarkan, coba jelaskan diri kamu. Siapa sih kamu? Di mana tempat kamu tinggal? Bagaimana keadaannya? Nah, inilah berarti kamu sudah mendeskripsikan objek, ya, yaitu kamu dan tempat tinggal kamu. Untuk apa? Nah, ini agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang sudah kamu deskripsikan. Paham? Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan teks deskripsi. Untuk apa kita menulis teks deskripsi? Tujuannya yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dengan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek. Apa yang dimaksud dengan sekonkret? Sekonkret itu sejelas mungkin gitu ya, sedetail mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Itu tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci. Nah, berarti menggambarkan, melukiskan secara rinci. Ingat lagi tugas kemarin, kamu berusaha menggambarkan keadaan diri kamu. Halo, nama saya Luna, misalnya ya. Yang ibu baca itu yang bagus itu yang lain juga bagus ya. Yang ibu baca itu yang menarik itu karya Luna. Halo, saya Luna. Lalu diceritakan dia sekarang usia berapa, berasal dari SD apa. Berarti itu sudah menggambarkan secara rinci tentang objek. Objeknya siapa? Luna itu, ya. Lalu dia juga menceritakan suasana rumahnya, lalu suasana sekolah. Nah, ibu sebagai pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan misalnya oleh Luna kemarin. Ya, padahal ibu belum kenal Luna. Ibu tidak tahu Luna karena belum bertatap muka. Tapi melalui cerita tersebut, ibu seakan-akan melihat, ya, melihat sosok Luna itu, oh seperti ini, tinggalnya di sini. Nah, seperti itu. Itu tujuan teks deskripsi. Jadi orang yang membaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang sudah kamu deskripsikan. Paham? Ditulis terus. Ya, terus tulis ya yang rapi. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ada ciri-cirinya yang mudah dikenali sehingga kamu gampang menyebutkan, oh itu teks deskripsi. Ya. Nah, ciri-ciri teks deskripsi ini, lihat ke bawah sini. 1. Menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, benda, tempat, atau suasana tertentu secara jelas. Nah, itu, menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, benda, tempat, atau suasana secara jelas. Masih ingat tugas yang kemarin? Iya, kamu sudah menjelaskan secara jelas objek, benda yang kamu jelaskan itu siapa? Kamu dan keadaan tempat tinggal kamu dan keluarga kamu, ya. Lalu ciri yang kedua, melibatkan panca indera. Nah, dalam teks deskripsi cirinya melibatkan panca indera. Apa saja panca indera? Ya, panca indera itu ada penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Jadi melalui panca indera ini apa yang kamu rasakan kamu ungkapkan. Nah, sehingga orang dapat melihat, orang dapat mendengar, orang dapat mencium melalui cerita yang kamu paparkan dalam teks ini. Misalnya, kalau melibatkan panca indera penglihatan, misalnya begini. Misalnya, kamu menceritakan tentang keindahan bunga mawar. Misalnya, di halaman rumahku terdapat bunga mawar yang berwarna merah. Misalnya ya, warnanya yang indah, bermekaran. Nah, itu melalui panca indera apa? Penglihatan. Lalu kalau misalnya diceritakan seperti ini, bunga mawarku harum, wanginya harum sekali.
Nah, ibu seakan merasakan melalui panca indera ibu. Itu berarti kamu sedang melibatkan panca indera penciuman, seperti itu. Ya, paham? Itu yang dimaksud dengan melibatkan panca indera. Ya. Atau misalnya kamu mendengarkan menceritakan tentang keadaan pantai, misalnya ombak berdebur keras. Nah, kalau berdebur keras itu melibatkan panca indera apa? Berarti pendengaran, karena kita berarti mendengar deburan ombak. Ya. Kue itu rasanya enak. Nah, panca indera apa yang dirasakan? Iya, pintar pengecapan, ya. Lalu misalnya ada lagi cerita tanganku sakit tertusuk duri bunga mawar itu. Itu indera apa yang digunakan? Ya, indera perabaan. Nah, melalui kalimat-kalimat seperti itulah panca indera kita dilibatkan, dan itu sebagai ciri dari teks deskripsi. Yang ketiga, ciri yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada yang menceritakan, aku tinggal di rumahku yang sederhana. Nah, itu kan sudah menunjukkan ukuran dan bentuk, ya. Cat warna rumahku berwarna biru. Nah, itu juga sudah menunjukkan bahwa kamu sudah memaparkan ciri fisik dari objek yang kamu ceritakan. Ya. Yang keempat, dalam ciri teks deskripsi yang keempat itu banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna kata sifat. Nah, kata sifat, masih ingat waktu di SD, kata sifat itu adjektif yang menunjukkan sifat suatu benda. Apa saja? Luas, indah, bagus, tinggi, pendek, itu termasuk ke dalam kata sifat. Rumahku luas, itu berarti kata sifat. Aku memelihara 2 ekor kucing yang lucu. Lucu juga kata sifat. Seperti itu, ya. Nah, 5. Ciri teks deskripsi yang kelima itu, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Nah, ibu sudah jelaskan dari atas, ya. Ketika ibu membaca cerita kamu kemarin, ibu seolah-olah bisa merasakan, oh, bahwa anak yang ada dalam cerita ini umurnya sekian, tinggalnya di sini. Oh, rumahnya seperti ini. Rumahnya ada yang menyebutkan rumahnya luas dengan 3 kamar. Aku tinggal bertingkat. Itu berarti ibu sudah tahu keadaan kamu dari mana? Dari deskripsi cerita kamu. Nah, inilah 5 yang menjadi ciri teks deskripsi. Paham sampai di sini? Sudah ditulis? Ya, kalau misalnya kamu telat menulisnya, tidak apa-apa. Kamu nanti bisa membuka kembali materi ini. Karena materi ini nanti kan dalam bentuk Google Drive, ya. Jadi kamu siang pun nanti kamu bisa membuka kembali. Lalu kamu melengkapi catatan kamu, ya. Paham? Bisa kita lanjutkan, ya. Nah, setelah ciri-ciri terdapat struktur. Nah, struktur teks deskripsi. Aduh Bu, apa ya struktur? Nah, struktur itu unsur yang membangun. Itu disebut dengan struktur. Jadi, struktur teks deskripsi artinya unsur yang membangun sebuah teks deskripsi. Ada apa saja di dalamnya sehingga terbentuk teks deskripsi. Misalnya seperti ini unsur yang membangun itu. Misalnya, ayah kamu mau membangun sebuah rumah. Maka dia akan membutuhkan kayu, akan membutuhkan bata, semen, pasir, besi, dan lain-lain. Ya. Nah, dari kayu, dari bata, dari semen, dari pasir itu akan membentuk sebuah rumah. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan unsur pembangun. Nah, sama, dalam teks deskripsi juga terdapat struktur, unsur yang membangun menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, terdiri dari berapa? Ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Apa maksudnya, Bu? Yang dimaksud dengan deskripsi umum atau identifikasi ini adalah bagian yang mengenalkan objek yang akan digambarkan atau dijelaskan. Ya, misalnya begini.
Ya, Ibu ambil nih salah satu contoh dari karya teman kamu kemarin, ya. Oleh Ibu dibacakan. Nama saya Luna Nurnaima Kristiawan. Sebuah nama sederhana yang memiliki arti perempuan yang membawa cahaya hidup yang kuat. Nah, itu artinya berarti cerita tersebut sedang menceritakan apa? Objek anak yang bernama Luna. Nah, itulah yang disebut dengan deskripsi umum. Jadi baru mengenalkan objeknya dulu, bahwa objek yang akan nanti dideskripsikan adalah seorang anak perempuan bernama Luna, gitu. Paham? Nah, yang kedua, lanjutkan. Deskripsi bagian. Nah, di dalam bagian ini baru dijelaskan, ya, seperti apa sih Luna itu. Nah, di sini dijelaskan aspek-aspek dari objeknya secara terperinci, seperti ciri-ciri fisik, sifat, dan perilakunya. Ya, misalnya Ibu ambil lagi ceritanya. Di sini diceritakan, saya lahir di Bandung 29 Agustus 2008. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah saya bernama Anwar Kristiawan. Beliau adalah seorang security di sebuah bank ternama. Ya, lalu dia juga ceritakan, saya memiliki 3 orang adik. Lalu menceritakan juga agama saya Islam. Nah, itu berarti anak itu sudah menggambarkan ciri-ciri fisik objek yang dikenalkan pada deskripsi umum. Kalau di sini hanya baru dikenalkan nama, ya, dan arti namanya. Kalau di sini sudah mulai dijelaskan ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri keadaannya, ya. Nah, itu contoh dari deskripsi bagian. Ibu mengambil sedikit aja dari teman kamu, ya. Ini hanya contoh saja. Nah, yang ketiga, simpulan atau kesan tertentu. Nah, simpulan atau kesan tertentu ini sebagai struktur yang terakhir, misalnya kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan. Misalnya kamu menceritakan tentang sekolah di identifikasi itu. Ya, aku bersekolah di SMP Negeri 2 Pamengpek misalnya. Ya, itu baru mengenalkan objek. Lalu di deskripsi bagian disebutkan, sekolahku yang baru ini memiliki halaman yang luas, ditanami pohon-pohon, bunga, dan sebagainya. Kelasku luas, dan sebagainya. Itu deskripsi bagian. Di bagian terakhir, kamu menuliskan, itulah sekolahku yang baru. Aku senang bersekolah di sini. Nah, itu masuk ke dalam simpulan, artinya kesan kamu terhadap objek yang kamu ceritakan tersebut. Nah, itulah struktur teks deskripsi. Ada berapa? Ada 3. 1. Identifikasi atau deskripsi umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Simpulan. Gitu, paham? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Setelah struktur ada lagi, ya, yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apalagi ini, Bu? Kaidah kebahasaan ini adalah unsur bahasa yang ada di dalam teks tersebut. Biasanya ada apa saja sih dalam teks deskripsi unsur bahasanya? Nah, 1, biasanya menggunakan kata-kata khusus untuk menjelaskan detail suatu objek. Misalnya begini, misalnya kamu akan menceritakan, saya mempunyai binatang peliharaan burung, misalnya. Saya mempunyai binatang peliharaan burung nuri. Kamu ceritakan, ya. Burung nuri yang saya miliki berwarna, misalnya burung yang bagus itu warnanya hijau, kuning, dan kemerahan misalnya. Itu warna bulunya. Matanya biru. Nah, itu warna bulu kuning, merah, hijau, lalu matanya biru. Itu merupakan kata khusus yang menjelaskan detail suatu objek, gitu ya. Yang dimaksud itu kata khusus itu seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan kata penunjuk yang berfungsi sebagai kalimat rujukan. Apa, Bu, yang menunjukkan kata penunjuk sebagai kalimat rujukan? Nah, ini misalnya ini, itu, di sana, di sini, mereka, beliau, ia. Ini merupakan kata penunjuk yang berfungsi sebagai kalimat rujukan, ya. Aku tinggal di sini, misalnya di sini ini sebagai rujukan, gitu ya. Paham?
Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Apa? Jadi lebih menampilkan kepadanan kata tetapi yang menunjukkan keterkaitan emosi yang kuat. Contohnya, misalnya kamu akan menggambarkan suatu bentuk yang indah, yang bagus. Karena saking indahnya bentuk itu, misalnya bunga lah ya, bunga mawar yang mekar yang warnanya merah. Saking indahnya bunga mawar itu, maka kamu tidak ragu lagi memilih kata padanan dari indah. Kamu akan lebih memilih kata elok atau molek. Misalnya ya, bunga mawarku yang elok. Nah, elok ini sama sebetulnya artinya dengan indah, tapi ini memiliki makna yang lebih kuat emosinya. Ya. Lalu ini contohnya kata melihat. Melihat, memandang, mengamati. Nah, melihat ini sama artinya dengan memandang, dengan mengamati. Tapi kamu akan merasakan emosi yang kuat apabila kamu memilih menggunakan kata memandang daripada kata melihat. Misalnya, karena kamu saking kagumnya kepada seseorang, maka kamu akan berkata, aku terus memandangnya. Nah, sama sebetulnya maknanya dengan melihat, tapi kok emosinya lebih kuat ya dengan kata memandang. Nah, itu yang dimaksud dengan sinonim dengan emosi yang kuat. Paham ya? Yang keempat, menggunakan kata depan. Ada berapa kata depan dalam bahasa Indonesia? Iya, cuma ada 4, yaitu di, ke, dari, dan pada. Nah, keempat-empatnya ini merupakan kata depan. Kenapa? Karena ini apabila dirangkaikan dengan kata di belakangnya, semuanya menunjukkan tempat. Ya, contohnya, ingat juga di, ke, ini apabila ini hampir sama dengan awalan, tapi nanti kamu akan melihat dari fungsi dan dari cara penulisannya. Ya, contoh di sini, di halaman rumahku terdapat pohon jambu. Yang mana kata depannya? Ya, betul, di halaman rumahku. Ini artinya menunjukkan tempat. Maka di ini sebagai kata depan. Penulisannya lihat, harus dipisahkan dengan kata di belakangnya. Dan ibu di sini banyak menemukan dalam cerita kamu kemarin, kamu masih belum bisa menuliskan kata depan. Karena kata depan dengan awalan sama-sama ditulisnya disatukan. Padahal jelas beda. Karena kata depan itu punya makna tersendiri. Kalau awalan memang dia akan punya makna apabila digabungkan dengan kata dasar di belakangnya. Contohnya ini, di halaman rumahku terdapat pohon jambu. Ini kata depan. Tapi kalau soal itu ditulis di buku, ditulis kata depan bukan? Bukan, itu adalah awalan. Ya, karena dia akan bermakna setelah ada kata di belakangnya. Nah, itu perbedaannya. Bagaimana penulisannya? Kalau di halaman dipisahkan, kalau ditulis disatukan. Ya, paham ya? Pasti di SD juga sudah belajar nih. Lalu contoh yang kedua, setiap hari aku pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Yang mana kata depannya? Ke sekolah. Lihat penulisannya juga dipisahkan lalu menunjukkan tempat. Gitu. Paham ya? Nah, itu tentang penggunaan kata depan. Ada berapa tadi kata depan? Ada 4, di, ke, dari, pada. Baik, lanjut sekarang. Ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kelima, banyak menggunakan majas untuk melukiskan objek. Nah, majas itu apa? Gaya bahasa ya. Gaya bahasa tetapi bermakna tidak sebenarnya. Ya, sebagai perumpamaan. Misalnya, contohnya ini nih. Misalnya, senyum ibuku manis sekali seperti kembang gula. Tahu kembang gula? Kembang gula permen. Berarti ibu saya kalau senyum berarti seperti permen. Bukan, tapi manisnya sama seperti kembang gula. Nah, ini yang dimaksud dengan majas. Ya. Jadi untuk memperindah cerita. Lalu biasanya bermakna kiasan, tidak sebenarnya, gitu ya. Paham? Nah, yang keenam, unsur kebahasaan yang keenam, di dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi itu banyak menggunakan kata ganti. Contohnya, dia adalah ibuku. Nah, ku ini adalah kata ganti. Aku memelihara 2 ekor kucing. Kucingku setiap hari bermain di halaman kucingku. Ku ini kata ganti. Paham ya? Lalu yang ketujuh, menggunakan unsur serapan panca indera seperti yang tadi, menggunakan unsur serapan penglihatan. Ini maaf penulisannya ya, loncat-loncat seperti itu, tapi kamu nulisnya harus disatukan nih. Ya, belum keedit oleh ibu. Lalu
Apa tadi kata Ibu menggunakan unsur serapan panca indera? Iya, masih ingat. Penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman. Ini apa nih? Oh, ini harusnya. Nah, ini juga ada yang salah nih ya. Penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pendengaran. Ya. Nah, ini termasuk unsur serapan panca indera. Jadi apa yang kamu lihat coba ceritakan. Nah, sehingga orang yang tidak bisa melihat objek itu dapat melihat melalui cerita kamu. Apa yang kamu dengar coba ceritakan, sehingga orang yang membaca sekalipun tidak mendengar langsung tapi dapat mendengar melalui cerita kamu. Paham? Gitu ya. Yang contohnya ini nih, bunga mawar itu elok rupanya. Elok rupanya itu menggunakan indera apa nih? Indera penglihatan, kan oleh mata kalau dilihat elok rupanya. Kalau elok rupanya berarti dilihat ya. Lalu semerbak baunya. Ini menggunakan indera apa? Indera penciuman ya. Kalau semerbak baunya berarti menggunakan indera penciuman. Nah, meskipun bunganya tidak ada, tapi melalui kalimat ini, bunga mawar itu rupanya semerbak baunya, kita sudah bisa menggambarkan, oh, bunga mawar yang kamu punya itu rupanya sangat bagus, lalu harumnya juga sangat semerbak gitu ya. Nah, sampai di sini kaidah kebahasan teks deskripsi. Paham? Ya, silahkan ditulis terus ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini setelah kaidah kebahasaan, teks deskripsi itu ada 3 jenisnya. Berdasarkan apa, Bu? Ini berdasarkan objek yang diceritakan. Berdasarkan objek yang diceritakan, teks deskripsi itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, teks deskripsi tempat, yaitu teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Apa misalnya? Kalau kamu menceritakan suatu keadaan, misalnya sekolahku di SMP Negeri 2 Pamengpeuk, sekolahku sangat indah karena banyak tanaman, misalnya gitu, kelasnya banyak dan sebagainya. Berarti ini yang diceritakan teks deskripsi tempat, gitu. Paham? Ya, karena melukiskan ruang dan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Lalu yang kedua, jenis teks deskripsi yang kedua itu teks deskripsi waktu, yaitu teks yang menggambarkan urutan waktu, ya. Ini bentar. Nah, ya. Nah, ini. Yang bagaimana, Bu, yang dimaksud dengan teks deskripsi waktu? Menggambarkan urutan waktu, ya. Mulai kamu kayak cerita kamu kemarin. Aku asal aku dari SD Tanjung Sari. Misalnya, selanjutnya aku bersekolah di SMP Negeri 2 Pamengpeuk, itu merupakan deskripsi waktu. Ya, urutan, menggambarkan urutan waktu. Kapan kamu di SD, lalu melanjutkan kemana. Nah, itu yang dimaksud dengan urutan waktu. Yang ketiga, teks deskripsi orang. Kalau ini jelas ya, menceritakan objek orang. Dari mana? Dari fisiknya, dari sifatnya, gitu ya. Jadi, jenis teks deskripsi ini berdasarkan objek yang diceritakan. Nah, kalau kamu kemarin menceritakan diri kamu dan keluarga kamu, itu deskripsi apa? Iya, di dalamnya ada deskripsi orangnya, juga ada deskripsi tempatnya. Ya, paham? Ya. Nah, itu ya. Nah, itulah materi tentang teks deskripsi. Apakah dapat dipahami? Bu ulangi dari awal ya. Nah, dari pengertian, silahkan kamu baca kembali. Sudah ditulis? Nah, apa pengertian teks deskripsi? Silahkan dipahami, ditulis sambil dipahami. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Kenapa orang membuat teks deskripsi? Tentunya ada tujuan. Nah, tujuannya ternyata untuk ini. Gitu ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi itu ada ciri-cirinya. Ada berapa? Ada 5 ya. Silahkan dibaca kembali. Lalu ada struktur 3 bagian. Nah, ini awas, harus diingat ini ya, karena ini di soal selalu ada, ini selalu banyak ya. Ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Lalu ada kaidah kebahasaan. Ya, unsur kebahasaan yang selalu ada dalam teks deskripsi ada apa saja? Ada kata khusus, ada kata penunjuk, sinonim, kata depan, dan sebagainya. Terakhir, ada jenis. Nah, ditinjau dari objek yang diceritakannya, maka teks deskripsi itu dibagi 3 jenisnya. Tempat, waktu, dan deskripsi orang. Sampai di sini paham? Ibu harapkan kalian memahaminya ya.
Nanti kalau kalian tidak mengerti boleh ditanyakan nanti. Japri tapi langsung ke ibu ya, jangan di grup ya. Baik. Nah, kalau sudah paham, nah lanjutkan. Nah, ini ada contoh teks deskripsi, judulnya Sekolahku. Silahkan kamu baca. Kenapa teks ini disebut teks deskripsi? Silahkan dibaca dulu sampai selesai. Jangan dulu dijawab pertanyaan ibu. Ya, akan ibu bacakan. Sekolahku. Sekolahku tampak bersih. Halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau. Bunga-bunga yang beraneka warna yang membuat suasana terasa sejuk dan indah. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat dan rimbun sehingga menambah kesejukan. Ruang kelas di sekolahku cukup banyak dan ukurannya luas. Semua lantai menggunakan keramik warna putih. Dinding kelasnya berwarna kuning. Warna cat pintu dan jendelanya berwarna coklat. Itulah keadaan sekolahku. Aku senang bersekolah di sini. Nah, itu contoh teks yang berjudul Sekolahku. Sudah dibaca? Tugasnya. Ayo, tugasnya silahkan dicatat. Ya. Tugasnya silahkan dicatat. 1. Tentukan struktur teks deskripsi dari cerita yang berjudul Sekolahku. Ya. Yang mana identifikasinya atau deskripsi umumnya, yang mana deskripsi bagiannya, dan yang mana simpulannya. Jadi bagaimana Bu cara mengerjakannya? Tulis dulu teks ini, sekolahku ini tulis dulu, lalu kamu garis bawah mana yang termasuk deskripsi, deskripsi umum atau identifikasi, garis bawah pakai spidol warna-warni biar kelihatan ya, nanti ini kan difotokan ke ibunya. Identifikasi umum misalnya pakai spidol warna merah garis bawah. Lalu deskripsi bagian yang menunjukkan menjelaskan objek secara terperinci di dalam bagian itu yang mana, garis bawah pakai warna hijau. Lalu simpulan garis bawah pakai warna hitam. Nah, itu. Ya. Paham? Nah, gampang sekali ya. Nah, kalau sudah paham, silahkan kamu baca, lalu kamu kerjakan, lalu tentukan struktur teks deskripsi dari cerita yang berjudul Sekolahku. Difotokan ke ibu secara japri ya, jangan di grup ya. Japri aja ke ibu. Ya, nomornya kan sudah ada di ibu semua ya. Di garis bawah aja, ditulis dulu teks sekolahku, lalu di garis bawah. Lalu kamu beri tanda yang mana identifikasi atau deskripsi umum, yang mana deskripsi bagian, dari mana sampai mana deskripsi bagian. Biasanya paling banyak loh ya dalam teks deskripsi bagian itu. Lalu terakhir simpulan. Paham? Nah, itu saja tugas hari ini. Ya. Nah, minggu depan nanti kalau tidak salah hari Kamis itu kalian itu sudah dibagikan buku paket ya. Untuk kelas 7A itu hari Kamis kalau tidak salah akan dibagikan buku paket. Nanti ibu akan memberikan tugas susulan di WA grup, kelas. Ibu akan memberikan tugas susulan nanti apabila kamu sudah memiliki buku paket. Misalnya tugas susulannya buka teks deskripsi halaman sekian, lalu ibu nanti akan memberikan tugas. Nanti ibu akan memberikan informasi tugasnya di WA grup Bahasa Indonesia kelas 7A. Paham? Nah, itu saja dari ibu. Ya, yang dikerjakan sekarang yang mana? Hanya yang ada dalam file ibu aja. Yang judulnya Sekolahku. Itu aja dulu. Ya, caranya di garis bawah yang mana identifikasi atau deskripsi umum, yang mana deskripsi bagian, dan yang mana simpulan. Hanya tinggal di garis bawah aja dengan warna spidol yang berbeda biar jelas nanti dikirimkan ke ibunya ya. Lalu apabila nanti kamu sudah memiliki buku paket, dipinjamkan buku paket dari perpustakaan, nanti ibu baru akan memberikan tugas susulan. Paham? Nah, itu saja untuk hari ini.
apabila ada hal yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.